Kan ngulang pula. Saya ngopi dulu. Oke, hari ini kita akan membahas Super SOCL 506. Ya, mungkin dripper ini tidak pantas untuk sound system konser ataupun hajatan seperti ini, tapi setidak-tidaknya nih hari ini saya akan mencoba membuka rahasia SOCL 506, apa kelemahannya dan apa kelebihannya, serta modifikasi 3 komponen. Nanti bisa menjadi bass jeduk, ya sangat cocok untuk kalian yang hobi membuat sound system untuk rumahan. Jadi hari ini akan kita bahas tentang SOCL ini. Oke, sebelum kita panjang lebar membahas SOCL 506, kita pahami dulu SOCL 506. Jadi kabarnya di masyarakat kita ini, terutama di Indonesia nih, 506 ini amburadul, gampang jebol, gampang terbakar ketika volume tegangan maksimal. Jadi maksimalnya di sini tulisannya 80 volt min dan plus. Jadi kalau analisa saya ataupun yang sudah saya praktekkan selama ini, SOCL ini intinya ini sebenarnya barang bagus. Dari penciptanya untuk skema ini sudah luar biasa. Dia menciptakan nilai-nilai komponen yang ada di SOCL 506 ini. Cuman kenyataannya di masyarakat ataupun di orang awam, perakit-perakitnya ini yang ngawur. Jadi skemanya ini sudah benar, tapi komponen-komponen yang dipasangnya ini abal-abal. Ya, seperti resistornya harusnya 5 watt dikasih 2 watt, IC transistor TIP 41 dikasih TIP 31, dan bla bla lain sebagainya. Sehingga kenapa biarpun pakai skema ini dan kenyataannya ya gampang jebol tadi, tapi jika komponen-komponen ini kita pilih secara maksimal, cari barang yang berkelas bagus dan sesuai dengan standar dari skema, saya jamin SOCL ini sangat-sangat mumpuni. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti itu, sehingga kabarnya heboh bahwa dripper ini gampang jebol dan masih kelas rumahan. Kenapa? Karena ya penciptanya ini kan mau cari untung. Jadi komponen-komponennya dicari yang harga-harga murah, spek-spek rendah, dipasang dan bunyi. Dan judulnya akhirnya menjadi dripper rumahan. Sebenarnya untuk spek lapangan itu juga bisa SOCL ini. Selagi kita rakit sendiri, kita pilih komponen yang bagus dan juga yang bisa benar-benar tegangan maksimal. Paling tidak dia dikasih tegangan 80 volt ini, PDC-nya aman. Jadi rata-rata ini untuk kalau yang abal-abal seperti ini kan contohnya saya beli jadi ini. Ini beli jadi ini kena tegangan AC dari Traponi 45, ini sudah nanti kobong kebul-kebul biasanya, karena nanti DC-nya jadi 63. Jadi selain kita plus dan minus dari kelebihan SOCL ini, nanti akan saya coba rubah 3 komponen untuk bisa menghasilkan bass jeduk gler yang tentunya mungkin kalian sangat tertarik apa saja yang perlu dirubah di Super SOCL 506 ini. Oke, jadi kebetulan hari ini saya ada pasien pemasangan SOCL 506, jadi minta agar tenaganya bisa 2 kali lipat. Jadi ada 3 komponen yang akan kita perbaiki dari skema SOCL ini. Yang pertama adalah elko gain. Ini biasanya kami menyebutnya elko gain karena nanti hubungannya ke sini. Jadi di sini ada 22 mikro 100 volt. Ini biasanya saya ganti 47 mikro 100 volt. 1. Ini kunci, ini harus diganti. Kemudian ada resistor resonan, ini yang di atas IC ini. Nah, ini aslinya 560 ohm, 560. Jadi ini akan saya ganti untuk transistor ini 330 ohm. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir nih transistor ini
transistor fase-nya ini biasanya sering jebol ataupun kurang gede ini. Jadi saya naikkan sedikit ini biasanya nilainya MGE 340. Nah, nanti mau saya ganti menggunakan TIP 31, tapi posisinya ini dibalik. Jadi intinya ini kan menghadap ke sana gitu. Jadi kalau nanti TIP dia menghadapnya dibalik seperti itu, jadi pendinginnya ke sini arahnya. Nah, ini kan MGE 340. Jadi 3 komponen ini kita rubah, saya jamin suaranya lebih nendang, lebih mantap. Ya istilahnya kalau untuk bahasa kerennya, suaranya bisa 2 kali lipatnya dari aslinya ini dengan mengganti 3 komponen, resistor, elko, dan juga transistor. 1, 2, 3. Maaf sampai lupa tadi. Jadi saya ulang lagi, untuk elko nya ini kan 22 mikrofarad untuk aslinya. Ini kita ganti menjadi 47 mikrofarad 100 volt, yang aslinya ini 22 mikro 100 volt. Jadi kita naikkan mikronya saja dari 22 menuju 47. Kemudian R nya untuk R resonannya dari 560 kita turunkan menjadi 330. Kemudian transistor fase-nya ini dari MGE 340 kita rubah ke TIP 31, tapi posisinya dibalik. Dan nanti bisa kita atur tegangannya, kita maksimalkan 80 volt 80 volt dari trafonya. Dan untuk lainnya sudah tidak usah diganti, karena saya anggap SOCL ini sudah mumpuni untuk tegangan 80 volt, sudah sangat-sangat aman. Ya mungkin kalau kalian beli jadi seperti ini, dirombak-rombak saja untuk pinalnya, cari yang bagus. TIP 4241 nya ini cari yang bagus, istilahnya itu komponen yang mumpuni. Mungkin hanya itu saja sih. Kalau R nya sudah aku anggap bisa menghandle, dan juga yang lainnya. Jadi ya kemungkinan cuman pinal ini sama pinal awalnya ini yang perlu direboisasi ataupun diperbaiki. Ini seperti ini beli jadi. Dan jadi di sini saya tidak usah muluk-muluk elko, cuma 2 biji saja. Ini pakai yang 100 volt 10.000, dan elko-nya ini trafonya 10 ampere atau mungkin sekitar 7 ampere lah untuk BMW, ngambil tegangan 32. Dan ini saya pasang kiri kanan. Jadi hari ini tidak saya coba, saya tes, hanya saya membuka rahasianya. Jadi nanti kalau peminatnya banyak tentang OCL ini, akan saya bongkar habis tentang rahasianya, tentang cara pemasangannya secara detail agar bisa menjadi maksimal. Jadi hari ini videonya hanya sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.